Maka ada kisah yang sangat menarik yang ketika di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, panjenengan tahu Salahuddin ya? Itu ketika ngelihat anak-anak kecil rame di masjid, kata Salahuddin apa? Kalau mereka masih rame di masjid, maka masa depan Islam itu masih bagus. Kalau anak-anak kecil ini masih banyak di masjid, maka masa depan Islam masih bagus. Karena apa? Tumbuh kembang mereka di tempat yang baik. Kalau mereka besar, mereka akan terbiasa untuk balik ke masjid. Karena waktu kecil mereka dibikin nyaman di mana? Di masjid. Tapi kalau kecil, dan saya ini termasuk korban, Pak. Saya ini pernah di kota kami lahir dulu. Itu masuk masjid mau terawih, dikampleng sama takmirnya saya. Dan Anda tahu sekarang saya ngisi rutin di masjid yang waktu kecil saya dikampleng. Maka ada kisah yang sangat menarik yang ketika di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, panjenengan tahu Salahuddin ya? Itu ketika ngelihat anak-anak kecil rame di masjid, kata Salahuddin apa? Kalau mereka masih rame di masjid, maka masa depan Islam itu masih bagus. Kalau anak-anak kecil ini masih banyak di masjid, maka masa depan Islam masih bagus. Karena apa? Tumbuh kembang mereka di tempat yang baik. Kalau mereka besar, mereka akan terbiasa untuk balik ke masjid. Karena waktu kecil mereka dibikin nyaman di mana? Di masjid. Tapi kalau kecil, dan saya ini termasuk korban, Pak. Saya ini pernah di kota kami lahir dulu. Itu masuk masjid mau terawih, dikampleng sama takmirnya saya. Dan Anda tahu sekarang saya ngisi rutin di masjid yang waktu kecil saya dikampleng. Saya ngisi pengajian rutin, tapi setiap saya masuk ke masjid itu sampai sekarang itu memori gak hilang. Mau masuk ada kayak rotok. Padahal waktu itu umur saya itu kira-kira kelas 3 atau kelas 4 SD. Itu waktu terawih, zaman saya kecil ada kerupuk samiler. Anda tahu kerupuk samiler? Kerupuk singkong itu kan ada sausnya itu. Nah, punya saya itu diperkes teman saya remuk. Mes budal terawih disangoni mek 100 seripis, entuk samiler siji kolok sak mangkok. Uang 100 waktu itu. Sudah, lah kok punya saya diperkes teman saya? Tak uber. Itu kerupuknya jatuh di karpet masjid belum sempat dibersihi. Saya nguber teman saya tidak kena, pipi saya kena kaplok. Tahu wong iki. Tapi orangnya sudah meninggal. Ya Allah, mudah-mudahan sama Allah dirahmati di alam kuburnya. Ya kita juga perlu ngerti, memang kita salah ya. Jadi ojo takmir gitu, takmir tok. Lha anakmu kok urus dia apa ora? Jadi jangan sok-sokan nyalahno takmir terus. Ya kita perlu tahu pantas tidak dimarahi gitu loh. Nah sudah sampai detik ini kalau saya mau masuk masjid yang sama itu traumanya itu sampai detik ini tidak hilang. Padahal saya ngisi rutin di masjid itu. Bayangin ya apa ini perasaan saya. Nah artinya dari kisah ini jamaah kita tahu anak kecil itu disentak sepisan ilingnya saumur urip. Nah tapi antara orang tuanya anak dan takmir kudu sinkron. Nah di masjid kami di Kasembon itu kalau ada anak kecil rame, itu yang tak parani bapake. Luwih lorowan sampean amuk apa tak amuk? Ayo, si bapak ini kita ajak ngomong. Ini anak sampean lek sing ngamuk aku, sampean sing ngamuk nanti. Maka supaya saya gak ngamuk nang anake sampean, toton. Paham enggak sampai sini? Jadi orang tua juga kudu ngerti, jangan sok-sokan karena takmirnya baik
Anaknya dilos melewayu rono, kopiah imam ditarik. Ini yo, kalau bapaknya ndak noto, ya otomatis diamuk sama siapa? Takmir. Dan anak kita Pak luwe loro diamuk orang dibanding kita yang ngamuk. Iya apa enggak? Kalau orang lain yang ngamuk iso gelut gitu. Apa anak gue? Kalau nang masjid ah, masjid gak kene tok iku lho, sebelah iku ketok iku. Ku bayi jol ku ya masjid iku. Tak jake rono ae timbang rene takmire keren. Tuh. Jadi orang tua juga perlu apa? Nah, maka dari hadis tadi jamaah itu ada isyarat di zaman Nabi tempat yang paling aman, paling nyaman, paling menenangkan untuk anak kita main itu tidak ada lain kecuali masjid. Nah, walaupun tetap yo kalau mainnya di masjid yo harus ada adab yang dijaga. Tidak mungkin main sambil teriak-teriak. Yo kalau tidak sedang waktu sholat tidak apa-apa. Karena di masjid ini rumahnya Allah, ada adabnya, ada aturannya, ada unggah-ungguhnya. Maka orang tua harus menertibkan. Maka kalau panjenengan pelajari fikih Syafi'i, itu anak kecil yang belum ngerti najis tidak boleh dijak ke masjid. Anak kecil ini Syafi'i yang belum ngerti najis tidak boleh dijak ke masjid. Bukan maksudnya apa? Supaya apa? Orang tua juga ngerti kapan anakku sudah mulai boleh dibawa ke masjid. Ketika dituturi, nah kalau sholat jangan lari ya. Lek wis dikandani ngono kenek, ajak ke masjid. Nah tapi sekarang kan rata-rata orang tua itu gak ngerti. Pokok anak kudu dijak nang. Nggak tahu nanti di masjid mau lari, mau pempesnya netes, mau. Nah itu juga orang tua perlu, itu poin.